Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur min khazaini rahmatika ya arhamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rebu, tepatnya tanggal 12 Agustus 2025 atau bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1447 Hijriah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Wabil khusus Allah berikan kita bisa berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun asyani wa daraji. Ya Rasul Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa Allahumma salli wa sallim. Ya, pelajaran kita kitab fikih masuk kepada pelajaran yang keempat, ad-darsul rabi'. Pelajaran yang keempat fil wudu'i, di dalam bab wudu. Temu? Ya. Dalam bab wudu. Sesuatu yang najis menjadi suci, ya. Yang sudah dibahas minggu-minggu yang lalu. Kalau sesuatu asalnya suci kena najis itu namanya mutanajis. Ya. Duit ketelan keluar lewat kemaluan belakang, kotor, diselimuti tuh oleh kotoran, itu mutanajis. Ya, cuma cukup dicuci jadi, karena asalnya suci. Kalau najis, nggak bisa disuci, dengan diapain juga tetap najis. Tapi yang ini ada permasalahan yang lain lagi. Ada suci, najis tapi dimaaf, sudah. Kemudian yang terakhir minggu yang kemarin,
najis tapi akhirnya bisa menjadi suci karena perubahan dari sifat yang satu berpindah kepada sifat yang satu lagi. Nah itu kemarin tuh contohnya al-khamru idza sarat khallan binafsiha. Khamr, arak apabila menjadi cuka dengan sendirinya tanpa alat bantuan atau jadi cuka, udah dibahas kemarin. Kemudian wajildul maitah idza dubik, kulit bangkai yang telah disamak. Kulit bangkai yang telah disamak. Kita motong kambing, kan ada kulitnya, bangkai bukan? Hah? Kan kemarin udah dibahas. Kita potong kambing, kulitnya bangkai gak? Enggak. Enggak bangkai, mau makan boleh, cuma disamak, dibersihin dulu. Itu kerupuk kulit dari apa? Dari kulit. Yang nggak boleh kalau kulitnya binatang yang haram. Ya, itu. Binatang ada suci, harimau suci, ya, kucing suci. Tapi nggak boleh dimakan karena berkuku, ada yang bertaring dan sebagainya. Kalau yang najis, asalnya najis, nggak bisa dipakai cuma dua, yaitu anjing dan babi. Udah. Yang lain asalnya suci. Makanya anjing dan babi nggak bisa disamak. Oh, paham ya? Nah ini permasalahannya bukan yang suci, tapi kayak kambing mati, dagingnya nggak bisa dimakan, buang, ya mati, kena apaan? Kulitnya bisa disah. Kulit buaya, kalian kan yang kalian pakai tuh dompet, ikat pinggang, apalagi sepatu. Kalau yang mahal, bukan yang abal-abal, pakai kulitnya kulit apa? Kulit buaya. Lah buaya nggak bisa disembelih, ya. Ini binatang-binatang yang nggak dimakan kan nggak mungkin. Kucing nggak mungkin disembelih. Emang kucing sih nggak ada yang berani bunuh ya, maksudnya nggak pantas gitu. Nah itu kan binatang yang bangkai, kulitnya bangkai, tapi akhirnya dari bangkai yang najis menjadi suci. Gara-gara dia apa? Disamak tuh. Ya, jadi kulit bangkai pahamin tuh. Kalau kulit kambing, kulit sapi yang dipotong secara syariat nggak bangkai, gitu. Nah, yang apabila telah disamak, di sini disamak, ya dipergunakan untuk bukan untuk dimakan, untuk dipergunakan untuk apa? Ya untuk sepatu, apalagi kan di zaman itu musim dingin. Ya bisa dipergunakan untuk tutup kepala, tutup ini. Ya kan kita lihat ya, apalagi zaman-zaman dulu belum ada tenun, belum apa-apa, pakai kulit binatang. Nah boleh gak? Boleh kalau disamak, itu enggak jadi najis. Ada lagi air susu, kan asalnya dari darah, kemudian jadi sucu, ya. Nah, baik, Adar Surabi, pelajaran yang keempat, pelajaran baru. Fil wudu'i, di dalam bab wudu, dalam permasalahan wudu. Al wudu huwa isti'malul ma'it tahur fi a'dha'in makhsusatin biniyatin. Al-wudu huwa adalah isti'malul ma'it tahur, adalah penggunaan atau menggunakan air yang suci mensucikan. At-tahur adalah air yang suci mensucikan. Jadi penggunaan air, digunakan air yang suci mensucikan dalam apa? Fi a'dha'in, dalam anggota badan, makhsusatin yang khusus biniat. Jadi penggunaan air yang suci mensucikan di anggota badan yang khusus. Tuh anggota badan yang khusus, karena kan wudu, anggota badan ini nggak semua. Ada anggota badan yang khusus dengan niat. Kalau nggak dengan niat nggak jadi wudu. Ya. Jadi wudu bukan sekedar membersihkan aja, tapi memang udah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma timbang katanya membersihkan, mandi lebih banyak, tapi mandi nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pakai niat. Wudu udah ada tuntunannya, makanya selalu di bawahnya ada tertib nanti. Karena nggak bisa diacak-acak, ikutin tuntunan Rasul SAW. Siapa yang kita ikutin? Ya baginda Nabi.
Dari mana kita tahu dari baginda Nabi? Karena bersanad dalam ilmu. Tuh, ya, bersanad dalam ilmu, yaitu mulai dari guru kita terus sampai tabiin terus itu ada sanadnya. Maka cari guru yang bersanad. Baik sanad di dalam ilmu, sanad dalam berguru, ya, atau sanad di dalam dia punya silsilah dalam nasab. Maka dikatakan, ya, tuh di bawahnya ada barang siapa orang yang tidak belajar mengambil ilmu tanpa sanad, ya, maka dia akan berbuat dengan sembarangan. Ya, apa aja mau dibuat sama dia. Kenapa? Karena nggak ada sanadnya. Jadi keluar kata-katanya menurut hawa nafsu, nggak ada gurunya lagi. Ya, itu ntar kita belajar ada di sini nanti, ya, di bab masalah akhlak. Hilangin sanad guru tuh modalnya belajar sendiri di Google. Ada guru diajarin sama orang tua jangan hormat, nggak boleh, karena hormat itu nundukin kepala itu hanya untuk Allah Ta'ala, kalau begitu syirik. Ya, apalagi cium tangan, ya, begitu nggak boleh. Padahal Allah perintahkan iblis untuk sujud sama Nabi Adam. Allah yang suruh sujud. Sujudnya sujud apa? Penghormatan. Mereka udah tahu nggak jadi pengabdian sama Allah Ta'ala. Kita hormat, tunduk sama orang tua. Bahkan kalau kita sujud, kita cium kakinya, kenapa emang? Kita tahu kok Tuhan kita cuma satu. La ilaha illallah, itu pengabdian. Ya, andai kata gitu ada anak sampai nangis gitu disujud ame ibunya, nggak jadi, jangan itu, wah kafir, mau kafir mulu. Nggak begitu. Ya, cium nisan dikata kafir perbuatannya. Ngaji makanya. Akhirnya dicela temannya sendiri. Ya, furudul wudu, fardu wudu. Nah, kita bersanad dari guru-guru kita, ada kitabnya, ada ajarannya. Guru kita diajarin lagi dari gurunya. Adapun pengertian-pengertian yang lain yang kalian dapat entah dari mana dan sebagainya, apalagi kalian nggak tahu sumbernya, hanya sekedar dibicarakan, ya udah nggak, biarin, tapi jangan ngikutin. Nyalain juga ya, jangan. Kita ikutin aja apa yang kita udah dapat. Ya, karena fikih juga banyak jalannya. Furudul wudu'i, fardu wudu. Fardu ini adalah hukumnya wajib. Ya, kita udah belajar fardu apa, sunnah apa. Furudul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6 perkara. Fardu wudu ada 6. Yang pertama al-awwalu an-niyatu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Yang pertama adalah an-niyat. Yang pertama adalah niat. Kapan niatnya? Tuh. Kapan niatnya? Bukan niatnya itu sebelum ngapa-ngapain, sebelum wudu. Yang pertama niat, berarti udah masuk di dalam kerjaan itu. Yaitu ketika ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal bagian dari wajah. Mana wajah? Ini wajah dari ujung sampai ujung itu namanya wajah, dari kuping sampai kuping itu namanya wajah. Ini wajah. Nah, ketika jatuh air di wajah, ini kita bicara wajibnya dulu. Mau airnya jatuhnya di bagian jidat, di bagian pipi. Pokoknya ketika air jatuh di bagian wajah, yang mana aja nih wajah jatuh, disitulah jatuhnya nih niat. Disitulah mulainya niat. Nah, cuma nanti kita diajarin dari bagian atas. Ya, kita sendok air, taruh ya. Kita sendok air ya. Langsung ditaruh di sini tuh. Tuh. Jadi ketika itu dia niat dalam hati aja niatnya. Apa niatnya? Di situ ada bacaannya nawaitut toharota lis-sholat. Lihat kan? Itu apalin itu. Ya. Habib udah biasa nawaitul wudu'a. Ya boleh. Ya, nawaitu raf'al hadasil asghar. Udah biasa baca itu, boleh. Niat banyak. Boleh pakai bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Arab, boleh. Enak gak? Enak. Orang gampang kok.
Cuma kalau kalian udah belajar, tingkatin biar lebih bagus. Karena semakin bagus, ya semakin ikutin sunnah Nabi, itu dia orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau masalah boleh. Ini untuk apa? Ya untuk kalau orang baru masuk Islam. Niat bahasa Arab aja susah banget dia. Udah, aku niat berwudu karena Allah. Sah gak? Sah. Gampang gak bahasa Indonesia? Masa ini gak ngapal-ngapal juga? Ya gak hafal, tulis yang gede. Aku niat berwudu. Sah gak? Sah, di depan muka dia. Taruh tuh di depan keran. Kan bahasa Indonesia. Gak pakai tulis nama Allah. Boleh gak? Boleh, biarpun di kamar mandi. Kan gak disebut nama. Gak disebut, gak ditulis. Aku niat berwudu. Sah gak? Sah, udah. Paham tuh ya? Itu digampangin buat orang yang baru belajar, orang baru masuk Islam. Yang penting dia tahu cara sahnya di mana. Daripada itu wajah banyak tapi niatnya di mana tahu, di mana tahu. Nah, itu yang enggak sah. Simple, sholat di mana niatnya ketika takbir. Aku niat sholat sah, aku sholat maghrib sah, udah. Nanti karena Allah itu gampang nanti. Baca bismillahnya belum bisa sampai walad dolin amin. Dibaca aja, bismillah bisa gak? Bisa, ya itu karena bahasa Arab, gak bahasa Indonesia. Zikir yang lain, bismillah, ya masa gak bisa sih? Gak bisa juga, saya baru masuk Islam. Allah, bisa Allah. Masa Allah gak bisa juga ya? Kayaknya bisa gak? Bisa ya. Allah, udah Allah aja. Selama bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah kira-kira berapa yang terlihat? 10 detik ya, suruh aja kira-kira 10 detik. Itu gak disuruh passing kira-kira. Ya Allah atau subhanallah bisa, Allahu akbar bisa. Ya udah itu zikirnya dulu. Tapi yang Allah kasih orang-orang yang baru masuk Islam cepat ngapalnya. Ya, cepat. Alhamdulillah Allah kasih sambil dibelajar. Ya paling seminggu juga udah bisa di Fatihah. Oh, udah itu yang paling perlunya. Nah, makanya ada ngebimbing. Jangan baru masuk Islam, ntar puasanya gampang. Sholatnya ntar-ntaran, nggak boleh. Paham tuh ya? Enggak boleh. Harus dijalankan itu. Kan ada suka orang yang uzur. Kan banyak orang yang suka uzur ya, karena baru masuk Islam. Ya. Gak ketahuan dia makan, kalau itu membatalkan, gak tahu kalau dia berbuat sama suami istri. Nah, jadi ada tingkatannya. Nah, kalau buat inti sih udah nggak main ke situ lagi, udah naik ke tingkat yang lebih bagus. Nah, diantaranya ini. Nah, ini bacanya ini yang Anda baca ya dari dulu pas diajarin sama guru-guru Anda. Karena kebanyakan yang baca ya guru-guru kita ini. Nawaitut toharota lis-sholah ya, itu yang dibaca. Nawaitut toharota lis-sholah. Paling gampang ini diapalinnya. Kalau inti nawaitu raf al hadasil asgor fardhon lillahi ta'ala, kayaknya panjang banget ya. Nawaitu toharota isola, aku niat bersuci untuk sholat. Ya aneh baca ini, kalau sholat aneh baca ini. Kalau misalnya sekedar aneh ngambil wudhu aja buat tidur atau buat jalan dan sebagainya, aneh nawaitu raf al hadasil asgor, aku niat mengangkat hadas kecil. Kalau ini aku niat bersuci untuk sholat, lebih enak karena buat sholat. Tapi boleh nggak jadi masalah. Itu yang pertama, niat. Tapi niatnya kapan? Ketika membasuh awal jatuhnya air tuh dibasuh dari wajahnya dia. Nah, nanti dipraktekin. Wasani, yang kedua, ghuslul wajhi. Nah, yang kedua itu membasuh wajah. Jadi berbarengan itu antara satu dan dua. Yang kedua membasuh wajah. Jami'ihi, seluruhnya, semuanya. Ya, wajah bagian yang mana aja yang dibilang wajah? Seluruhnya. Wahduhu, batasannya nih. Batasan wajah yang dikata wajah min manabiti sya'ri ra's. Dari tumbuhnya rambut kepala. Nah, rambut kepala yang mana? Ini. Tuh, ada kan rambut kepalanya? Habib, rambut kepala saya ada di sini. Itu udah nggak wajar, maksudnya nggak keumuman, nggak sampai situ. Paham nggak? Ya maksudnya yang udah botak itu. Nah, kan keumumannya nggak begitu, asalnya di sini. Itu udah terjadi lama. Paham ya?
umumnya. Ya, umumnya tempat tumbuhnya rambut kepala. Tuh, mulai panjang itu. Ila muntahad zakon, sampai akhirnya zakun. Ya, ini nih. Tuh, sampai sini. Bukan sampai sini, sampai akhirnya di sini. Ya, makanya ngambil wudhu jangan nanggung, ya, sampai leher tuh. Kemudian tulang secara panjang. Minal uzun ilal udun, dari kuping ke kuping, ardon, lebar. Ya, ada horizontal, ada vertikal kalau bahasa matematik. Ya, ada ukuran panjang, ada ukuran lebar. Panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai zakun. Kemudian dari kuping ke kuping. Kemudian diistilahkan di dalam ilmu nahunya, dalam ilmu usul fikih, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna, ya, paham tuh ya? Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dilebihkan, maka yang lebihnya itu hukumnya wajib. Ini kan segini nih, tidak sempurna kalau nggak dilebihin. Nggak sempurna sebab bisa jadi kalau cuma hanya segini, ini pada batasannya kan cuma segini nih. Sama aurat juga antara pusar dan lutut. Orang pasal pusar sama lutut aja segitu, akhirnya dipakai pas lagi naik sepeda, naik dikit. Padahal lutut ini pun bagian dari aurat, pusar itu pun aurat. Jadi mesti di atas pusar, di bawah dengkul, itu sempurnanya. Maka itu menjadi hukumnya wajib. Paham tuh? Ya, jadi yang segini ini enggak sempurna kalau nggak dilebihin, maka yang lebihnya jadi hukumnya wajib. Maka wajib membasuhnya melebihi dari yang ditakerin tuh. Ya, itu tuh maksudnya. Sebab kalau cuma segitu aja inti juga ngukur susah. Antu segini doang ntar kena dikit aja nggak kena, nggak sah jadinya. Mendingan lebih enak diapain? Dilebihin, pelit amat sama air, pelit banget sama basuhan, timbang basuhannya nggak pakai bayar, nggak pakai jalan tol. Baik, ya ilah. Maka hukum yang lebih itu jadi wajib. Ya, makanya lebar semuanya tuh, sampai kuping aja kena tuh. Ya, sampai sini semuanya kena. Dan ini akan jadi cahaya di yaumil kiamah. Ya, mau dikit cahaya kita, yang banyak biar berterang. Wasalisu, yang ketiga, ini yang wajibnya dulu nih. Jadi belum cerita yang sunnah, nanti sunnah belakangan, nanti baru digabung. Ini kan pelajaran untuk dasar, pelan-pelan. Jangan semua dipelajarin sampai 20, apal kagak semuanya. Mendingan apalin dulu yang 5, yang 6, gitu. Ya, ini ajarin anak-anak kita begitu juga, inti bisa praktekin. Karena inti yang pertama sebagai orang tua, baik ibu ataupun bapak, yang harus mengajarkan anak-anaknya sebelum keluar. Kalau memang inti orang sibuk dari pagi kerja pulang malam nggak sempat ketemu anak, dia nyari duit tapi buat anak, ya kasih ke guru-guru agama yang benar gitu. Tapi kalau masih ada kesempatan bisa ngajarin anak-anak kita. Ya. Wasalisu ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Yang ketiga yaitu membasuh dua tangan bersama dengan dua sikut. Lebihin dari sikut itu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna kewajiban kecuali dilebihkan, maka yang lebihnya itu menjadi wajib. Nah, itu tangan. Ya, apabila kita kucur nih kalau sunnah-sunnahnya, kalau biasanya kalau orang dulu nggak pakai keran, langsung dari Langsung dari kolom, ya, maka disendok pakai tangannya kan? Ya, pakai kolom kan disendok ke tangannya. Tuh. Ya. Kemudian dikucurin mulai dari sini, nggak mungkin dari sini. Tuh, jalanin tuh, ya. Ini kan kena tangannya udah. Ya, air tuh jalanin tuh. Ini air jalan nih, ini udah jalan di sini, tinggal digituin tuh. Sama kayak orang tayamum. Ya, kena semua. Lewatin. Andai kata misalnya pakai pancuran, orang dulu padasan, namanya padasan. Ya, boleh ngambil dari sumur, ditaruh di baknya dibolongin tuh, namanya padasan. Sekarang udah keren, bukan padasan, keran. Alhamdulillah. Kalau yang orang-orang dulu masih pakai sumur ya. Sekarang sumur udah nggak kepake. Pakai apa? Pakai keran karena udah mantek atau ngambil dari sumur. Nah, maka dimulainya dari siku. Tuh, kalau pakai keran dari siku atau orang dulu dituangin. Maka dari siku. Kalau dituangin dari siku nggak mau diambil juga pakai ginian, namanya dari
Ini terserah. Misalnya dituangin nih kita lagi atau dari keran pakai tangan, boleh gak? Boleh. Atau langsung dari keran. Nah dari siku mulainya. Paham gak? Dijalanin gitu. Ya. Yang penting rata dulu. Ini belum prakteknya nanti. Prakteknya cara gimana juga jadi aja itu sih. Cuma kan kita lagi bicara yang wajibnya dulu. Ntar baru pakai yang sunnah. Ya. Kemudian campur sunnah. Caranya prakteknya nanti pelan-pelan. Ini dulu. Ya, nanti bisa ngajarin step by step kepada anak-anak kita atau kepada teman-teman atau kepada orang yang lagi butuh. Ya. Baik, warabi. Yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Yaitu mashu, bukan goslu lagi, mengusap. Kalau goslu tadi airnya jalan, dijalanin sama tangan, digosok ibaratnya. Tapi kalau mashu diusap doang. Kalau goslu, wah banjir inti. Taruh di pala, habis badan inti. Paham nggak? Makanya masuk ambil tangan, boleh dicelep, boleh kena air nih, begini nih, tangan udah ambil, udah jadi. Sedikit aja yang penting tuh. Masuk syai'in, sesuatu dari kepala, ini kepala, sesuatu dari kepala, bukan rambut. Kepala, sebab kalau disuruh rambut, kalau yang palingnya botak gimana? Ayo. Kalau yang palingnya botak gimana? Nggak ada rambut? Masa taruh rambut-rambutan dulu? Ya paham tuh ya? Makanya sini, minaroksi dari kepala, atau tuh sya'rihi atau rambutnya, fi haddihi pada batasannya. Nanti apa rambut pada batasannya? Jadi mengusap sesuatu dari kepala, bukan rambut, ke kepala. Makanya paling enak masukin ke ubun-ubun. Tahu gak ke ubun-ubun? Nih misal dikit nih, taruh di tengah tuh ubun-ubun kepala. Penting kepala nih, ketahuan ya, batasan kepala nih. Tuh, jangan di sini, ini wajah di kepala. Atau rambut, nah baru rambut yang pada batasannya, nggak keluar dari batasannya. Misalnya rambutnya gondrong, di sini nih, paham nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena kalau ditarik rambutnya melebihi batas rambut. Nih rambut gondrong, kalau ditarik melebihi dari batas, paham nih ya? Nah, makanya jangan yang keluar dari batas rambut. Misal di tengah, jangan rambutnya panjang, diambil di sini, pas ditarik sini, nggak sah. Jadi nggak keluar dari batas rambut. Misal di sini ditarik paling segini, nah nggak keluar. Tuh, fi haddihi pada batasan rambut. Jadi namanya rambut. Nah, sedikitnya aja udah sah. Kali inti udah rapi nih, udah jadi pengantin, rambut udah disasak. Paham nggak? Ya, udah dikeringin. Ya, akhirnya gimana ngambil rambut? Wah, acak-acakan. Ntar digampar lagi dari belakang tukang rias. Gue udah capek-capek. Udah ambil gitu nih jadi gitu di atas. Nah, paham ya? Sah gak? Sah. Ntar kalau sunnah baru kita belajar tuh caranya. Ya, kuping sunnahnya sampai 3 kali. Kemarin Anda nonton praktek orang ahli pertelingaan THT. Bagi orang-orang yang udah tua, latih kuping supaya pendengaran tetap bagus pada masa tuanya. Yaitu beginiin, dua-duanya bareng tuh. Tuh, dikagetin. Berasa kan tuh? Kayak WC mampet di ibu, paham nggak? Itu bagus. Berapa kali nggak disebut sih media itu begitu. Kemudian ini jari tutup, itu taruh tutup, tok. Dan abis ini digin-ginin kata dia. Bener, itu senam kuping namanya. Ternyata dalam Islam udah diajarin sama Nabi. Ya kita kan 3 kali sunnah. Nanti kita belajar sunnah. Kan ngusap ini namanya. Kalau benar bukan begini doang, itu lihat orang wudu sih yang di jalanan nggak pakai ilmu. Apa ya? Nggak ada percuma, mendingan jangan, nggak usah. Karena kalau nggak sempurna nggak dihitung. Apalagi yang wajib, ini kan sunnah, ya. Tapi kalau ulama-ulama orang-orang yang ini dianggap wajib sama dia, ini sunnah, ya. Nah, apalagi yang wajib nggak sah. Berarti wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah karena wudunya nggak benar. Nah ini yang sunnah, biar rapi juga, biar kehitung. Tuh 1, ntar 2. Nah ketika itu yang ketiga, ntar yang hitungan ketiga tuh sunnah. Ntar tambah lagi itu di kitab yang besar. Tuh ya, biar sempurna lagi. Sebab bisa jadi kita begini nih belum tentu rapi kan. Dengan begini kena semua dalamnya. Yang ini biasa luar udah kena. Atau lagi begini. Ternyata kita lihat di dalam ilmu kesehatan itu buat kuping. Jadi semua ajaran Rasulullah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia apa? Jauh dari penyakit. Kan jauh penyakit, duit inti kan kesimpan.
Coba ente megang 100 juta mau masuk operasi keluar 180 juta. Tapi kalau nggak sakit, alhamdulillah. Paham tuh ya? Nah, makanya minta jangan sakit. Ya, makanya selalu ada orang bilang kalau kita miskin jangan sakit aja. Ya, biar nggak sakit ya biar sehat. Jalanin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak doa sama Allah Ta'ala. Karena nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Kepada siapa? Ya kepada Allah Ta'ala. Maka ya udah ikutin amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang jelek, kaki kita yang suruh tekuk. Wah, udah luar biasa. Tapi niat kita ibadah kepada Allah, nyari ridho Allah. Ya nanti di sono ada yang tersimpan, ada olahraganya lah, ada ininya pelarian darah dan sebagainya. Udah itu kemanfaatan yang Allah berikan. Gak mungkin Allah kasih kita untuk ibadah, melainkan untuk menjadi kebahagiaan dunia akhirat. Gak mungkin jadi penderitaan, gak mungkin. Ya. Kenapa suruh mandi itu jam 4 waktu tahajud waktu itu sehat luar biasa. Gak ada yang jelek dah udah. Ya. Yang terakhir wal khamis ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima yaitu membasuh dua kaki bersama dua mata kaki. Lewatin dari dua mata kaki kita. Tahu kan ini mata kaki ya? Lewatin. Bagusnya sampai tengah. Ntar kita bicara sunnahnya ya. Ini lagi yang wajib. Ya, caranya yang penting rata dulu semuanya. Cara-caranya nanti diajarin. Itu bagian yang sunnah. Ini yang wajib dulu. Karena kalau diajarin langsung yang sunnah semua dia nggak hafal. Yang penting ini dulu. Yaitu niat bersamaan dengan membasuh wajah. Kemudian kedua membasuh wajah seluruhnya. Kemudian yang ketiga membasuh dua tangan sampai 2 sikut dilebihkan. Yang keempat mengusap sesuatu dari kepalanya atau rambutnya. Yang kelima membasuh dua kaki bersamaan dengan dua mata kakinya dia. Lewatin sedikit. Wasadis at-tartib. Yang keenam tertib. Arti tertib apa? Tidak diacak-acak. Jangan bawa nafsu, kaki dulu nih, kaki gue belok. Ya kalau kaki belok, kakinya cuci dulu. Jangan langsung tar wudhu, cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, baru mulai wudhu gitu. Jangan kaki belok nih. Tapi ikut kan kita muka dulu, ntar pas kaki belok kan nggak enak. Mendingan dibersih-bersihin dulu gitu ibaratnya. Ibaratnya mandi dulu udah mandi handukan udah rapi baru wudhu gitu. Ya maksudnya kecuali air lagi keterbatasan air bicaranya. Nanti insya Allah panjang lagi akan kita lanjutkan sunnahul wudu dalam sunnah wudu. Nah ini nanti baru kita masukin ya sunnah wudu dan wudunya dalam prakteknya insya Allah. Panjang umur, sehat afiat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi. Ya Rasulullah Ya Rafi Asyad Ya Rasulullah Allahumma salli wa sallim. Kemarin Anda mau jelaskan yaitu tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang jadi pembantu-pembantu Rasulullah SAW. Ya, sedikit biar kita hafal nama-nama mereka. Ya, kita kan umumnya hafal yang besar-besar. Ya, terutama yang 4 Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin yang kita kenal dari pembantu Rasul kebanyakan ya Sayyidina Bilal aja. Ya, kita biar kenal. Kenapa? Karena mereka langsung praktek dari Nabi Muhammad SAW. Yang mereka nanti punya murid, mereka praktekin lagi kepada tabi'in terus kepada guru-guru kita. Ya, nah kita jadi dapat. Nah, yang tadi tuh yang memutuskan adalah orang yang tidak pernah belajar hal-hal demikian. Bahkan mereka beranggapan nggak bagus, nggak boleh begini, bid'ah atau syirik dan sebagainya. Ya seperti penghormatan sama guru, penghormatan sama orang tua, sampai nundukin aja nggak boleh, sampai begitunya. Gimana cium tangan? Ya, nggak jadi masalah kok. Ya, kalau dia belajar lebih dalam tahu tentang cium tangan ada ya dengan baginda Rasul. Jangankan cium tangan,
bekas wudhunya Rasulullah aja dalam hadis Bukhari itu. Dalam hadis Sahih, mereka saling berantem ibaratnya. Bukan berantem benar-benar berantem, saking ngerebutin kayak kalau inti kan dilempar duit, ingat gak lempar duit masih kecil? Kan kayak orang mau berantem ya. Berebutan tuh. Makanya Rasulullah ketika berwudu tuh air wudunya nggak pernah jatuh ke atas bumi. Kenapa? Ditampung sama mereka. Berebutan sampai berkahnya. Cukuran-cukuran Rasul yang bekas nempel itu. Dia Sayyidina Khalid bin Walid waktu lagi perang pernah jatuh picinya. Jatuh. Yang dicari apa? Kopiahnya. Itu bukan cerita dongeng itu. Kenapa? Karena di kopiahnya itu ditaruh rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Diyakin sebagai jimat. Maka 100 peperangan beliau nggak mati. Terluka beliau nggak mati. Padahal beliau ketika perang, setiap perang syahid. Dia inginin syahid. Biar mati gitu. Dalam syahid emang umurnya nggak di situ. Ya, mati ini pembaringan. Ya, inti yang ketakutan syahid. Matinya masuk angin. Takut ini mati dibunuh sampai begal. Ini yang berani nggak mati. Jangan takut, takdir udah di sisi Allah Ta'ala. Ya, itu orang-orang yang benar-benar ya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ngaji jalan malam masuk angin kayak apa hujan Bismillah, nggak bakal mati di situ. Kalau mati itu tadi rindu dalam syahid, nggak mati di situ. Ya, matinya di ini ditibanin guling sama bini. Ya, baik, biar kita tahu nih sahabat-sahabat Nabi. Jadi belajar di situ bagaimana mereka sama Nabi Muhammad. Nggak ada orang nggak diajarin. Padahal di sejarah-sejarah banyak. Ya. Baik, kalau itu perlu dicatat, catat namanya. Yaitu diantaranya. Kalau yang 4 udah standar kita tahu dah. Ya, sampai menjadi khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking kedekatannya, jangan ditanya dah. Ya. Kemudian yang lain-lain. Ini yang jarang kita dengar dan ente tahu. Di antaranya Huzaifah, Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Sayyidina Huzaifah bin Yaman yang memegang rahasia-rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada rahasia-rahasia, ya, ada orang-orang tertentu yang megang rahasia Rasul. Namanya Huzaifah bin Yaman di antaranya. Adapun nanti kalian dapat yang lain-lain ya ada, ya nggak semuanya satu orang aja, ada beberapa orang. Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit, ya mungkin kalian sering dengar tuh namanya Zaid bin Sabit. Juru bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juru bahasanya. Ya, juru bahasa Rasulullah. Dalam apa? Bahasa Persia. Kalau bahasa Arab kan Rasul emang bahasa orang Arab, ya. Emang Rasul nggak ngerti, memang nggak mesti harus ngerti gitu-gituan. Baca nulis emang Allah kasih kekurangan buat kita, tapi tidak kekurangan buat Rasul. Karena untuk memberitahu kepada manusia, kepada semua orang-orang yang curiga, jangan-jangan Rasul emang pinter, biasanya ngarang boleh nih. Nah, dengan Rasul tidak bisa membaca, dari mana Rasul bisa kalam itu Al-Quran? Kalau bukan dari Allah, bukan hasil dari baca-baca kitab orang, nyolong-nyolong, tidak. Nah, karena ada orang yang beda pendapat sama kita. Ya, yang mengatakan Rasulullah pandai baca, pandai nulis. Paham ya? Tidak, ummi, tidak baca, tidak bisa menulis. Kalian jangan anggap kekurangan, ini justru kelebihan Rasul. Jadi orang biar lihat tuh Al-Quran orsinil dari Allah Ta'ala, bukan hasil jiplak, plagiat. Orang plagiat kan karena pintar baca, pintar nulis. Nyusun kenti bisa nulis cakep kan boleh nyontoh. Nah kalau inti nggak bisa baca, nggak bisa nulis, inti bisa ngomong dari mana ini? Kalau bukan sesuatu ilmu laduni kan gitu ibaratnya. Ya, ini ilmu dari Allah Ta'ala. Ya, jadi ada juru bahasanya untuk bahasa Persia, bahasa Romawi, bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia, bahasa Afrika. Yaitu bernama Sayyidina Zaid bin Sabit. Ya. Nah kemudian penulis-penulis wahyu. Nah dulu ada penulis-penulis wahyu. Jadi setiap Rasul dapat beliau yang pada nulis. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Zaid, ya, Sayyidina Zaid bin Sabit. Ya. Beliau termasuk juru bahasa juga, termasuk yang nulis. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat bagian juga. Kemudian Sayyidina Ubay bin Abi Sufyan. Kemudian ada yang bagian azan, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah dan Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Nah, dua tuh. Yang azan ada 2 orang.
Kalau subuh pertama Sayyidina Bilal. Yang kedua Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Nah, makanya masih ada di sini yang ngamalin. Ada masih, cuma jarang. Kalau di Mekah, di Madinah, kalau insya Allah kalian bisa ke Mekah, ke Madinah umroh, kalian subuh jangan kaget. Kalau jam 4, 1 jam sebelum azan subuh yang asli nih, itu azan subuh. Nah, nanti baru azan kedua. Jadi enak pas azan itu langsung ke rapi-rapi. Masih dapat gak? Sebelum ini dapat itu tahajud. Taruh di inti lama deh, meremnya, meleknya, mandi kamar mandi. Habisnya 15 menit, 20 menit, masih ada waktu setengah jam sebelum subuh. Bisa tahajud, bisa witir. Di sini inti dikata orang bego. Di sini inti bisa didatengin. Yang datengin gak sembahyang subuh kagak. Dia azan diajakin sembahyang kagak datang. Tapi ketika ada azan yang aneh didatengin tuh. Itu orang Indonesia. Paham ya? Inti jadi ada orang muazin kagak datang ke musola, ke masjid. Azan rapi zuhur, maghrib, ya. Di azan aja di luar waktu. Pada datang ngomelin, lu gila lu azan sekarang tuh lihat. Ya, kesalahan orang dicari, kesalahan dia dicari. Itulah manusia. Ya, jadi jangan bingung kalau azan itu 2 kali. Nah, makanya Nabi dalam hadisnya mengatakan kalau kamu dengar azannya Bilal, makan terus yang ada di mulut, makan. Karena masih belum waktunya. Ini salah pengertian. Azan yang asli, yang Ibnu Maktum masih makan ini batal. Ya, jadi Kang azan Nabi ada 2. Ada lagi Qais bin Sa'id, Sayyidina Qais bin Sa'id. Ya. Ini orang yang selalu mengawal Rasul sallallahu alaihi wasallam di depannya. Ya, seorang polisi, ibaratnya dijadiin polisi. Ya. Yang suka ngawal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan. Ya, di depan Rasulullah tuh kalau Rasulullah jalan di depannya ada Qais bin Sa'id. Jadi kalau misalnya ada ulama, ada guru-guru, itu bukan kelebihan. Itu karena belajar, ada gurunya yang ngajarin. Jadi kita biar tahu, ya, bukan Rasulullah sendirian. Iya, dalam hadis Rasulullah ngerjain nyapu, jahit sendiri. Paham nggak? Itu urusan pribadi. Paham nggak tuh? Ada sesuatu, maaf nih ya. Kita nih tukang cuci kita banyak, tapi soal pakaian dalam jangan dikasih tukang cuci. Bahkan nggak kelihatan di luar. Itu perihal-perihal yang nggak orang lain aja privasi namanya. Paham nggak nih? Iya, yang privasi jangan. Kalau bukan privasi, ente laksanakan, kerjakan, bantu. Ya, bantu. Ya. Masa urusan pembalut bini ente, masa membantu ente yang masangin kan nggak mungkin, ya. Ibaratnya begitu. Ya. Baik. Nah, sekarang khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, diajarin ngambil berkah, apalagi sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya udah kita pernah belajar ya di kitab Tankihul Qaul. Yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tinggal juga di rumah Rasulullah. Yang suka megangin sendalnya Nabi. Yang ditaruh diselipin di sebelah kanan, sebelah kiri, itu dijelasin tuh sama Syekh Nawawi Bantani di dalam kitab Tankihul Qaul. Yang ngejagain sendal Nabi juga yang ngejagain kalau Nabi lagi hajat. Lagi hajat ya, dibilangin lagi hajat. Nah, itu beliau yang nutupin tempat ya. Jangan sampai sekarang dulu belum ada apa namanya? Masih PC masih terbuka. Kadang-kadang ada yang begitu, ada suruh anak-anak kalau misalnya lagi yang pernah ya. Tuh. Ya, ini kamar mandi nggak ada pintunya lagi. Soalnya suruh ambil sarung, dia nggak ngeliat, masa begini, dia begini. Dan orang kadang berani masuk. Lah kalau kagak keterjang orang di tempat umum, kadang-kadang ada yang begitu. Aduh, nggak di tempatnya lagi, diri lagi. Ya, nah, maka anak-anak. Nah, itu Rasulullah selalu jalan ada itu. Namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada Sayyidina Jabalah bin Amir. Yang menemani Rasulullah dan selalu berjalan di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Jabalah bin Amir. Ada Sayyidina Dohak bin Sufyan bin Ka'ab yang selalu mengawal Rasulullah dengan pedangnya tuh. Sayyidina Dohak bin Sufyan. Kemudian yang keempat ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz. Ini pemimpin-pemimpin semua nih. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz, dan Abu Ayyub Al-Ansari.
ya, yang kasih tanah waktu itu ya, yang katanya apa namanya, Abu Ayyub Al-Ansori, yang rumahnya akhirnya terpilih ya untuk didirikannya rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid ya, masjid apa namanya, Masjid Nabawi, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori. Siapa mereka ini? Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz, dan Sayyidina Abu Ayyub yang menjaga rumah baginda Nabi Muhammad SAW di malam hari, yang sis kamling ya, yang sis kamling. Alhamdulillah guru-guru anak ada yang sis kamlingin ya. Kalau aneh nggak minta sis kamling, nggak usah jagain kalau aneh lagi jalan, bukan jagain karena takut hilang, enggak, aneh punya Tuhan Allah Ta'ala. Tapi kan kayak kemarin tuh malam minggu ya, untung anak-anak aneh nggak jalan, aneh yang ke Jakarta. Di Jakarta adem-adem baik, tapi di sini gimana? Waduh, ya baru tumben tuh kata yang ada udah hidup 50 tahun, ada yang hidup 60 tahun, baru kali ini kebanjiran. Bojong, Parung sampai Kemang, itu katanya yang nggak biasa banjir. Yang nggak biasa banjir hampir 50 tahun katanya banjir. Iya, orang jadi rumah semua. Tuh yang kita khawatirin, itu yang kita nggak tahu. Kemudian matilah lampu dan sebagainya. Kalau nggak ada orang, nah dulu kan pernah jagain ya, pernah berlampu, itu yang Anda takutin. Bukan soal manusia, Anda punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, keduanya lagi rasa kemanusiaan, rasa empati namanya ya. Rasa punya naluri dia sebagai murid yang dididik bagaimana tuh. Ya, kenapa? Ini ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan anak aja, semua guru-guru rata-rata begitu. Ya, kalau guru-guru kita masih alhamdulillah sampai sekarang ya, ada yang sis kamling di rumahnya tiap hari yang jagain di depan rumah. Ya, jaga keamanan, apalagi zaman sekarang nggak kondusif. Kalau bisa lagi ceramah-ceramah dijagain guru-guru kita. Ya, ini zaman luar biasa, kan udah terjadi almarhum Syekh Jabir. Ya, untung alhamdulillah, kalau kejadian kita yang sebagai murid berdosa. Nah, ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz, banyak sih sebenarnya. Ini yang tersebut aja yang sering. Ya, kalau lagi acara, ente lihat ya filmnya kan ada. Orang mau ketemu Rasulullah aja di tenda lagi perang, nggak ada yang bisa. Ya, ada yang jaga di dalam, di luar ada Sayyidina Umar. Ya, gitu. Ini di rumah Rasul nih yang sis kambing ibaratnya dah. Kemudian ada Rabi'ah bin Ka'ab. Ya. Rabi'ah bin Ka'ab selalu menjaga di pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melayani segala kebutuhannya yang selalu ada di bagian pintu. Ya. Kemudian kita kenal lagi Sayyidina Anas bin Malik. Nah, kalau Sayyidina Anas bin Malik itu yang di dalamnya, ya, di dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa karena apa? Masih anak-anak, masih 10 tahun. Ya, sampai wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang 10 tahun pun ada yang khidmat, ada yang melayani. Kemudian ada Aslam bin Syarik. Ada yang mengatakan Aslam bin Syarik. Aslam bin Syarik khadim di dalam perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah lagi safar, ya, lagi keluar dari rumahnya, dari kampungnya, nah itu ada khadimnya yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Uqbah bin Amir. Nah, Uqbah bin Amir siapa ini? Yang selalu mengurusi keledai atau bigolnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nuntun juga sekalian. Ibaratnya kalau sekarang yang ngurusin mobil, motornya, yang jadi supirnya gitu istilahnya. Ya, kalau dulu tuh yang ngejagain kendaraan baginda Nabi besar Muhammad, tentunya kendaraan dulu belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada pesawat. Ya. Masih apa? Masih ada bigol atau kuda atau onta. Kemudian ada Siraj Abul Barrok. Ada Siraj Abul Barrok. Tugasnya yang menyalakan lampu masjid. Ya, menyalakan lampu masjid bila datang waktu sholat. Ya, kalau kita bilang DKM ya, apa namanya? Merbot. Merbot. Jadi merbot lain yang azan lain. Jangan dikata gua siksian merbot sekarang. Yang nyapu dia, yang bersihin kamar mandi dia, yang azan dia, udah gaji kecil lagi. Nanti ngomong biar DKM biar tergerak, jangan pelit kesian. Ya, dia semua. Ya, alhasil biar dibagi-bagi. Ya, duit ada, mau umat mintain aja, kalau buat jujur kebaikan juga insya Allah orang percaya kok. Anda dimintain 50.000 juga 100.000 untuk kemaslahatan umat ya, buat masjid, kejujuran mau bikin kartu tuh ada DKM begitu.
Dapat rumah sekeliling yang sembayang, masa nggak ngasih? Masa lu pakai masjid doang? Ke nalurian kemanusiaan ini nggak ada. Keluar 50.000 nggak harus 100.000, 20.000 kalau dikumpulin bisa untuk kesejahteraan orang ini. Belum lagi kalau dapat kan, ya dari DMI ya, Dewan Mahasiswa Indonesia kan ada ya itu untuk itu. Ya, makanya jadi kotor karena diurusin semua dia, kesian juga. Kemudian Ummu Muhjin yang membersihkan Masjid Nabawi dan yang membuang kotoran dari jalan apabila akan dilalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari yang tukang memerah susu. Ya, ada Sayyidina Salman Al-Farisi. Itu yang suka ngatur-ngatur sendal Nabi itu ngatur di masjid, dirapiin sendal Nabi dan sebagainya. Dan banyak lagi tugas mereka masing-masing. Bahkan kalau soal kebaikan mereka fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, makanya keberkahan mereka dapat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita mau dapat keberkahan di situ yang Anda selalu bilang al ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Inti belajar di YouTube aja juga dapat enggak? Dapat ilmu. Dapat. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Ibarat itu kan ilmu dapat dari mana aja. Tapi keberkahan nggak dapat. Karena keberkahan itu dengan apa? Bil khidmah. Ya, al-barakah bil khidmah. Keberkahan itu dengan khidmat, dengan melayani. Ya, melayani itu ya kita datang, kita belajar, hadir aja. Apalagi bisa bantu-bantu yang lain. Bantu itu nggak mesti dengan uang. Ya, bantu itu nggak mesti dengan sulit. Bisa rapi-rapiin karpet, ini gelas, apa aja yang bisa memperlancar dalam dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dakwah Nabi, kita terusin doang. Dakwah ini bukan milik Anda, bukan. Ya. Makanya belajar minimal aja kita bisa hadir aja. Paling berat masalah istiqomah. Kalau buat hadir gampang, tapi istiqomah yang susah. Ngawalin itu gampang. Ya, mencari juara itu gampang, tapi mempertahankan kejuaraan untuk jadi juara terus gak ada mampu. Ya gak? Lihat liga-liga. Ya, bola. Ini kan nonton bola. Ya, untuk mencapai puncak, untuk juara, tinggal beli pemain juara, bisa, mudah. Tapi mempertahankan 10 tahun aja, juara 1 terus, bisa gak? Susah. Nah, agama begitu, kita gampang datang. Nah, tanda-tandanya biasanya mulai telat, mulai hilang sekali, 2 kali, 3 kali, hilang deh. Apalagi udah kerja. Kalau udah kerja, gue bakal rajin. Ya, rajin kagak, duitnya juga kagak. Tahuan tuh duit haram kali. Emang gak dikasih ke kita. Kemudian ada lagi yang zuat, yang nikah. Pas nikah hilang macam-macam. Hati-hati jangan sampai nggak ketemu ilmu. Ini ada gelar baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Minah Husaniyah, ya, wasiatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Banyak kan ya Ali. Nah, di antaranya nih, ya, di antaranya ya Ali idza mado 'alal mu'min arba'una sabahan walam yujalisil ulama gasa galbuh wajasuru 'alal kabair li'annal ilma hayatul qalbi. Hai Ali, apabila berlalu atas seorang mukmin arba'una sabahan 40 hari. Ini nasihat Rasulullah kepada mantunya Sayyidina Ali. Banyak banget nasihatnya, satu kitab tuh. Ya. Nah, di antaranya ini nasihat tentang masalah orang yang tidak dapat ilmu selama 40 hari. Berlalu, ada seorang mukmin berlalu 40 hari. Ya Ali, apabila berlalu atas seorang mukmin 40 hari, walam yujalisil ulama, dia nggak duduk sama ulama. Dia nggak mau sowan sama ulama, nggak mau duduk di majelisnya, nggak mau dengerin nasihat-nasihatnya. Gasa golbu, hatinya bakal keras, bakal mati, bakal keras. Orang kalau keras sudah susah. Kayaknya kalau dia nggak datang pengajian sampai sebulan, lewat 40 hari, 2 bulan, udah nauzubillah. Bukan berarti nggak mesti di sini. Ini Romli udah 2 bulan ya, tapi dia masih ngaji. Tetap dapat, mungkin karena ada sesuatu. Ini ngaji kemana-mana udah kagak. Lama kagak, yang lain kagak. Udah selesai udah. Ya. Nanti lihat, apalagi yang kerja-kerja, hatinya mati, udah susah. Wajah surah alal kabair, yang ditakutkan apa? Bakal berani nanti dia berbuat dosa-dosa yang besar. Zina, membunuh, narkoba dan sebagainya. Itu dosa-dosa besar tuh, durhaka sama orang tua, dosa-dosa besar. Ya, ninggalin sholat termasuk dosa besar. Bakalan tuh. Ya,
hai Ali, apabila berlalu atas seorang mukmin 40 hari tanpa duduk dengan ulama, mau dengerin nasihat-nasihatnya, berlalu 40 hari, mati hatinya, keras hatinya, wajah surah al-kabair, akan berani untuk berbuat hal dosa yang besar, li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah menghidupkan hati, kehidupan hati. Kalau nggak ada ilmu, hatinya mati. Kalau mati gimana? Mau diapain kalau mati? Ya, tanaman mati mau diapain? Nggak bisa. Ya. Nah, makanya sempatkan untuk menuntut ilmu. Masa iya dia kerja begitu sibuknya, ya dia nikah, dia punya anak istri, nggak bisa sempatnya 1 hari, seminggu sekali nggak bisa, sebulan aja nggak bisa datang. Gimana? Wah, asyaddun nas, kata Nabi Muhammad SAW. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang memungkinkan untuk nuntut ilmu di alam dunia. Ada waktu, ada, nggak bisa bohong. Masa iya sih 24 jam dalam sebulan nggak ada waktu? Ya mending kalau begitu kita lihat jadi orang kaya tuh, mobil ada 7, rumah ada 4, bini ada 4. Lah miskin-miskin juga, segitu-gitu juga. Ya, dia nggak sempetin nuntut ilmu, itu manusia yang paling rugi. Walam yatlubhu, tapi dia nggak sempetin untuk nuntut ilmu. Nah, pegang nih, ada satu magolah. Ij'alil ilma udron lil asya, fala taj'alil asya udron lil ilmi. Jadikanlah ilmu itu menjadi udur. Jadikan ilmu itu menjadi udur. Tahu udur? Alasan lil asya, untuk sesuatu. Yang sesuatu ini misalnya kondangan, kerja, apa dan sebagainya. Jadikan tuh ilmu yang sebagai uzur. Paham gak nih? Jadikan ilmu itu sebagai alasan untuk inti bisa datang dengan alasan-alasan yang ada tuh sesuatu. Gue gak bisa datang ke situ, gue gak bisa ke sini, gue gak bisa kondangan, gue gak bisa kerja, gue gak bisa ini. Kenapa? Karena mau nuntut ilmu. Tuh jadikan tuh ilmu itu sebagai alasan untuk sesuatu. Jangan dibalik. Wala taj'alil asya udron lil ilmi. Jangan jadikan sesuatu itu alasan untuk tidak nuntut ilmu. Kan dibalik sekarang ya. Ngapa nggak ngaji? Arisan. Ngapa nggak ngaji? Kondangan. Ngapa nggak ngaji? Ngurusin anak. Ngapa nggak ngaji? Ngurusin laki. Ngapa nggak ngaji? Ngurusin nyebokin bini. Ada aja alasannya. Asya, sesuatu apa aja. Ya, apa aja. Padahal justru dia nuntut ilmu, ya, alasan untuk sesuatu. Jadi ngapa lo nggak kerja? Lagi ngaji. Apa nggak deketin bini? Lagi ngaji. Mesti begitu, berat ya. Ayo dong. Ya, tuh ulama tuh untuk motivasi. Ya, begitu pentingnya nuntut ilmu. Wah, luar biasa. Emang gak ada apa-apanya gitu. Ntar cerita tentang sahabat. Ada yang luar biasa. Ya, sampai anaknya meninggal pun dia nggak kabarin sama suaminya. Kenapa? Karena lihat lakinya ya sedang istilahnya sedang bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Luar biasa. Nggak ada memang kadar kita seperti mereka. Ya, tapi sedikitnya kita bisa mengambil hikmah, bisa ngikutin. Nggak berat kita, alhamdulillah. Kita nggak negara yang seperti negara lain yang dibom, yang apa, nggak ada kan kita, alhamdulillah. Ini hari ya, mudah-mudahan kejaga terus. Ya, tapi syukurin nikmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu, untuk menambah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu ya alaihim waladdallin amin ya rabbana ta'rafna